perempuan standar TikTok. Padahal Laki-lakinya gitu. perempuan itu tuh hampir kebanyakan tuh korban. 1990 sampai sekarang ya memang yang jadi kontroversi. Hai guys, balik lagi di podcast Unmute Break the Silence bareng gue Farisa. Dan kali ini gue bakal bahas isu-isu yang dianggap normal dalam masyarakat padahal belum tentu bener kok. Bareng temen gue, Najla. Let's unwrap. Nah, di episode pertama ini gue pengen ajak kalian ngobrol soal women in the society. Nah, wanita di mata umum. Terus juga tentang dari stereotype, terus diskriminasi, hak atas tubuh perempuan, dan pembahasan seru lainnya. Nah, ngomong-ngomong soal patriarki nih, yang tentunya erat banget nih sama stereotip gender. Nah, menurut lo nih, Jela, nih, lo pernah nggak sih denger ucapan kayak cowok kok nangis, atau kayak cewek tuh lebih gunain logika dibanding lebih pakai hati dibanding logika gitu. Menurut lo nih ya, pandangan kayak gini tuh bakal ngerubah nggak sih cara pandang lo atau cara pikir lo di masa depan gitu? Kalau untuk ngerubah sih pasti udah ngerubah sih ya. Ini bukan hal baru lagi sih. Kalau Iya, untuk bener. patriarki itu memang udah ada udah seratusan ribuan Iya, udah tahun banyak yang banget lalu kan. sih. Cuman yang penting itu stereotipnya sih. Gimana orang mandang terhadap sistem patriarki ini, ya benar. kan? Yang bikin keluar juga stigma nih, stigma-stigma negatif Iya. perempuan, laki-laki. Tapi yang terutama perempuan karena lebih bahaya ke perempuan daripada Iya, bener. laki-laki. Pasti ya nggak perempuan sih? tuh ujung-ujungnya tuh yang selalu disalahkan kan. Iya. Nah, Jela, kan kita tadi lagi bahas tentang perempuan nih ya. Perempuan tuh kan sering banget kena diskriminasi ya. Lu tuh pernah nggak sih ngerasain kayak yang, lu pernah nggak sih nih, apalagi di dunia kerja kan, terus orang-orang tuh jadi nganggap perempuan tuh sebelah mata, entah itu perempuan digajinya lebih rendah, padahal pekerjaannya sama laki-laki gitu. Mungkin kan nggak semuanya, maksudnya pasti setiap lingkungan tuh ada aja hal diskriminasi ke perempuan kan. Entah itu di kampus, lu kan kuliah nih sama gue juga. Entah itu di sekolah, anak-anak perempuan dan laki-laki. Dan di dunia kerja itu lebih banyak kan pasti. Iya, Nah, benar. kalau lu sendiri nih, lu pernah nggak sih Jela, ngerasain didiskriminasi gitu? Karena lu perempuan gitu. Kita kan sama-sama perempuan nih. Kayaknya kita pernah semua sih kena. Contohnya kayak di sekolah Iya, atau di benar. kampus ya kan. Kayak lu nih lagi buat kelompok. Nah, terus pasti guru atau dosen tuh kayak nyuruh, oh harus ada laki-laki. Oh iya, bener banget. kan? Bener banget, gila. Bener banget. Harus ada laki-laki. Iya, bener. Buat apa laki-laki? Karena Belum tentu, kebanyakan tuh yang iya. kalau kerja tuh Belum tentu laki, dia gitu. kerja, iya bener. Maksudnya kan udah ada pengalaman nih, kebanyakan laki-laki tuh nggak kerja, kebanyakan. kebanyakan, ya, nggak semua, iya, tapi iya. kebanyakan. Makanya kan kadang males tuh. Tapi tetap disuruh. Kenapa? Alasannya apa? Ya laki-laki tuh buat mimpin. Padahal secara nggak langsung perempuan juga bisa mimpin kan? Iya, pasti dong. Pasti dong. Iya. Nggak mungkin. Kenapa sih? Maksudnya harus laki-laki sih yang mimpin gitu. Apalagi nih bukan hal besar gitu, ini bukan presiden. Iya, Bukan benar. presiden, Benar, bukan benar. DPR. Benar, kan? benar, ya. Ini cuma ketua Kelompok, kelompok. ya, Iya, benar. Ketua kelompok ya udah gitu. Iya. Maksudnya kayak memang terus kalau kita bantah nih nanti dibilangin, maksudnya dihina lah. Iya, benar. Maksudnya ya kamu gak boleh gitu loh. Maksudnya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Terutama nih maaf ya, terutama tuh dosen sama guru laki-laki, terutama benar, nih benar, yang benar. ngomong kayak gini. Ya gitu sih kalau menurut gue. Oh, berarti tuh kalau kayak gitu tuh gimana ya cara ngubahnya gitu biar semua gender itu setara gitu, nggak laki-laki itu harus memimpin dan perempuan tuh harus ngikutin laki-laki. Kayaknya nggak harus selalu kayak gitu nggak sih? Iya, nggak selalu kayak gitu. Walaupun bagus sih, sebenarnya gue juga setuju-setuju aja kalau misalnya kayak, oh pemimpin itu laki-laki, yang nuntun itu perempuan. Sebenarnya gue setuju aja, cuman ada kadarnya gitu. Ini Iya, cuma benar. kelompok doang Iya, gitu. ini cuma kelompok biasa gitu, Bukan cuma jadi kelompok belajar ya, presiden benar-benar. gitu lah, ngerti nggak Benar, sih? benar. Ya kan, dan dari pengalaman juga, ya Allah susah kalau memang ada yang nggak mau kerja, ya kan.
Ya itu aja sih, ada kadarnya. Dan di sini tuh kalau untuk di kampus, di sekolah itu tuh kalau menurut gue terlalu sih, Terlalu, iya, terlalu pasti, dipaksa malah iya. jadi beban buat kita. Jadi kayak perempuan ini kan kebanyakan kayak nampung bebannya, Bener. kayak tugasnya tuh kita yang ngerjain, Iya. laki-laki cuma naruh-naruh mau doang. Iya, laki-laki mah taunya udah selesai gitu. Iya. Gue tinggal ini gitu. Iya, betul Bener-bener. banget. Harusnya kan jadi pemimpin itu kan dari apa kualifikasinya, kualitas merekanya, bukan dari laki-laki atau perempuannya. Iya, benar. Bukan dari gendernya. Iya nggak sih? Iya, benar-benar. Iya. Terus juga kan kita kalau di lingkungan rumah tuh kita juga sering ya, Jela. Maksudnya kayak perempuan tuh dianggapnya tuh nggak bisa apa-apa, udah lu di rumah aja gitu. Mending ya udah jagain anak, nyuci ini. Padahal perempuan juga bisa kerja, Jela, ya nggak Iya, sih? bener Kita juga banget. bisa menghasilkan uang sendiri, kita juga bisa kerja dengan usaha kita sendiri, ya Betul nggak banget, sih? betul banget. Itu sedih banget sih jujur, diskriminasi sama perempuan tuh di Indonesia tuh masih cukup tinggi ya, dibilang cukup tinggi ya. Itu sedih banget jujur. Nah, kita kan tadi ngebahas tentang bahayanya stereotip ya terhadap perempuan gitu. Jadi tuh perempuan tuh jadi nggak punya kendali atas tubuhnya dia sendiri ya, Jela. Gue tuh kadang kayak mikir perempuan tuh selalu diwajibin buat KB, Jela. Ya gak sih? Iya, benar-benar. Sedih banget gak sih? Iya. Kayak padahal laki-laki juga pasti bisa kan? Menurut lo gimana nih, Jela? Apalagi ada isu yang belakangan ini nih yang lagi viral. Viral itu sih apa Gubernur Jawa Barat kan Deddy Mulyadi Iya. yang udah sering banget ngasih tahu warganya buat program vasektomi ya kan, karena apa bener-bener tuh ya Allah, Indonesia tuh bener-bener ya banyak anak banyak rezeki. Padahal iya, orang kayak gitu tuh, hal kayak gitu tuh harus dihapus gak Itu sih? nggak ada tau, di agama pun nggak ada sebenarnya. Itu nggak ada. Siapa yang bikin? Makanya gue juga bingung, siapa yang bikin banyak anak banyak rezeki? Memang iya bawa rezeki anak itu, cuman nggak, maaf banget ya. Banyak yang tinggal di kolong jembatan. Sedihnya sih gitu ya. Banyak yang, wah itu malah mereka tuh malah memperbudak Anak, anak. iya. Itu yang- Jadi anak yang seharusnya hidup enak ya karena sudah berkecukupan, jadinya susah karena ngikut orang tuanya gitu. Iya. Itu sedihnya sih gitu Banyak ya. yang memperbudak anak, ya kan. Udah gitu kasihan juga ibunya. Ibunya bayangin aja sebanyak itu ngelahirin, ngambil ngelahirin. Ya, kucing. Iya, Iya. makanya. Kesian. Apalagi KB juga harus dia. Ya udah tau kan KB itu kan ngancurin hormon. Iya, bener banget sih. Ya kan. Untuk banyak perempuan tuh KB itu merusak Ngerusak, hormon, iya, benar-benar. merusak tubuh. Bisa aja kan iniin penyakit kan? Oh, banyak juga, ada beberapa juga kasus untuk kanker itu gara-gara KB. KB? Oh Iya. my God. Nggak langsung, nggak kayak indirectly gitu, indirectly dari KB. Itu memang karena KB itu sebenarnya nggak seaman itu buat perempuan gitu. Nah makanya udah dikasih alternatif untuk apa? Laki-laki melakukan KB ya kan, vasektomi Vasektomi, itu, benar. vasektomi yang penelitian itu hampir 100% aman. Tapi Masya Allah, Indonesia tuh bener-bener ya masih nggak mau. Masyarakat masih nentang Masyarakat ya. masih nentang, Gila. padahal udah 100%. Malah memang ada yang permanen, ada juga yang nggak permanen, ya kan. Masih juga ditantang, masih juga dibilang itu dosa, kayak motong. Padahal nggak ada ngaruhnya ya. Nggak ada Nggak ngaruh buat laki-laki titik mah. kejantanannya hilang. Nggak ada. Nggak ada. Kayak gitu tuh nggak ada sebenarnya. Iya. Itu cuman emang buatan akalnya masyarakat aja karena emang perempuan tuh selalu disudutkan ya kan. Iya. Itu sedih banget sih jujur. Betul banget. Terus apalagi tuh perempuan tuh selalu dipaksa buat aborsi. Padahal kan kita maksudnya kita nggak tahu ya kenapa dia bisa aborsi. Entah itu karena kasus ya itu dipaksa nggak boleh Iya, aborsi, lebih nggak iya. boleh aborsi. Jadi pandangan masyarakat kepada perempuan yang kayak gitu tuh udah, oh ternyata tuh dia perempuan gak benar karena dia udah kayak gitu. Padahal kita nggak tahu ya alasan dibalik dia kenapa melakukan aborsi gitu. Jadi tuh perempuan tuh gimana ya Jela? Dia udah nggak punya kendali gitu sama tubuhnya dia sendiri Iya, bener, gitu. si aborsi itu di mata masyarakat itu benar-benar Masih tabu. kayak bukan tabu lagi, benar-benar hal paling jelek. Iya, hal Kayak, paling apa ya? Kalau lo aborsi
ya lu dosa, lu masuk neraka, Lu masuk neraka gitu. Udah, gitu. Udah, nggak ada seleksi lagi, udah lu fix masuk neraka gitu. Neraka lu. Padahal ya ampun, padahal aborsi itu kan banyak ya kan alasannya kenapa Iya, perempuan itu benar-benar. mengaborsi. Benar. Ya kan, contohnya untuk kesehatan. Iya. Janin itu nggak selamanya aman. Iya, Bukan berarti benar. perempuan meant to be carry a child, iya, benar. ya kan. Bukan berarti mereka bakal aman dalam Iya. prosesnya, ya kan. Nggak berarti ya. Nah, terus ada lagi dalam pemerkosaan, ya kan, hak perempuan untuk mengaborsi janin dari hasil pemerkosaan itu sebenarnya dibolehkan dalam negara dan juga dalam agama. Kayak kita sekarang bahasnya agama Islam. Ya kan? Oke. Agama Menarik itu nih. sebenarnya tuh dibolehkan, ya kan? Sebenarnya dibolehkan sebenarnya dalam agama Islam, ya kan? Cuman memang sangat-sangat masih tabu karena budayanya juga sih, dan dalam kayak di Indonesia ada juga itunya apa undang-undangnya, undang-undang nomor 17 tahun 2023, ya kan? Sudah perempuan tuh udah sebenarnya udah negara sama agama tuh sebenarnya mau ngasih, cuman ya masyarakatnya aja Iya, gitu yang loh, nggak masih mau, tabu. susah, ya. Jadinya ya bahaya, jadinya apa? Benar. Dalam seumur hidupnya dia ya dia bawa janin itu, bawa bayi itu di mata dia. Bayangin sestres apa, sedepresi apa itu perempuan demi apa? Demi orang-orang, ngomongan orang-orang gitu loh. Itu sih bahayanya. Iya, terus sedihnya lagi tuh gimana ya, Jela? Kalau tentang gitu-gitu tuh yang disalahkan tuh pasti selalu perempuan. Kenapa nggak laki-lakinya gitu? Perempuan itu tuh hampir kebanyakan tuh korban. Iya, Iya kan? iya kan? Dan sedih banget sih. Karena ya itu dia si korban perempuan itu dianggap objek. Iya, benar. Bagi masyarakat. Bagi masyarakat, benar. Walaupun lu mau jadi korban, dia mau nggak kayak lu salah lo. Benar-benar. Nah, kan kita tadi ngebahas tentang perempuan yang kehilangan haknya ya. Terus kalau sekarang nih ya, kerennya itu ada gerakan kesetaraan gender. Ya nggak betul sih? banget sih. Ya kayak Ya. feminisme gitu. Tapi tuh yang kadang yang gue bingungin ya, Jela. Kenapa sih masyarakat tuh masih mandang feminisme tuh sebagai hal yang buruk gitu? Sebenarnya gerakan feminisme itu tujuannya itu fokusnya kepada kesetaraan gender, ya kan, daripada kayak kita harus membenci laki-laki. Bukan itu tujuan feminisme sebenarnya, tapi orang-orang tuh berpikir itu tuh feminisme itu tuh wah benci laki-laki, ya kan. Enggak, Padahal nggak selamanya begitu kan? bukan itu sebenarnya poinnya. feminisme, bukan. Cuman memang ada sejarahnya nih feminisme, kayak di tahun, jadi ada gelombang-gelombangnya, fokus-fokus utamanya. Wah, Beda-beda sebenarnya feminisme. Keren ya. Iya, jadi kayak gelombang pertama itu kayak di Amerika, kan feminisme lahir di Amerika Serikat. Gelombang pertama di tahun 1848 ya kan, kalau nggak salah. Dia itu menjunjung tinggi untuk hak perempuan untuk pemilihan suara, pemungutan suara dalam hak politik. Terus untuk ya yang lebih utama sih itu yang ditekankan ya kan, hak untuk pemilihan suara ya kan. Nah, itu tuh bener-bener bagus banget dong, karena di saat itu tuh perempuan tuh bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, untuk berpendapat aja tuh nggak bisa. Bagus kan berarti ya. Nah, terus yang di gelombang kedua di 1968-80 feminisme itu berfokus pada kesetaraan dalam bekerja, pendidikan, ya isu-isu yang sangat-sangat penting untuk perempuan ya kan. Nah, yang ketiga ini ya kan, Yang sekarang ya? yang tahun 1990 sampai sekarang ya memang yang jadi kontroversi itu sebenarnya. Apa kontroversinya? Karena fokusnya itu memang sudah benar, kayak fokus utamanya itu kan pelecehan seksual, fokus utamanya tentang reproduksi perempuan, tapi juga ada fokus lain seperti LGBT, ya kan, hak iya, LGBT, iya, seks orientasi, itu yang memang dikontroversikan sama orang-orang. Memang menurut aku pun ya, memang pandangan dari kebudayaan, agama memang masih ya kan. Ya, cuman memang tapi nggak sepenuhnya salah. Jadi gini loh, feminisme itu yang ngebuat perempuan sekarang itu oke gitu, ngerti nggak sih? Ya. Sebenarnya tuh feminisme itu gerakannya tuh bagus banget, ya kan. Ini hasil besarnya tuh kelihatan di perempuan-perempuan sekarang. Jadi nggak sepenuhnya jelek. Mungkin memang yang zaman sekarang fokusnya yang
kurang, terlalu melenceng memang terlalu melenceng. Itu yang memang kurangnya dari feminisme. Iya, tapi nggak sepenuhnya jelek. Iya, itu aja sih menurut gue. Berarti feminisme tuh nggak melulu jelek ya sebenarnya ya? Enggak, sebenarnya tuh bagus. Iya, cuman emang masyarakat aja yang masih mandang sebelah mata aja feminisme. Iya, kan? dan juga banyak yang menyalahgunakan gitu loh, menyalahgunakan privilege dari feminisme ini gitu loh. Feminisme kan melahirkan privilege perempuan untuk bisa bekerja, berpendidikan. Bagus dong, seharusnya kita berterima kasih sama feminisme, ya kan? Bukan glorify feminisme, enggak, bukan kayak wah gitu. Enggak gitu, enggak. Cuman kayak kita seenggaknya tuh kita nggak boleh tutup sebelah mata kalau misalnya tuh feminisme sebenarnya ngubah nasib banyak perempuan. Iya, benar. Keren banget. Nah, jadi inti dari topik pembahasan kita hari ini adalah perempuan itu punya hak sepenuhnya atas tubuhnya sendiri, guys. Jadi nggak ada siapapun orang yang bisa ngendaliin tubuhnya mereka sendiri. Karena tubuh mereka ya udah punya mereka gitu. Apalagi yang dari itu laki-laki. Gak banget. Nah, menurut lo Nijla, ada nggak quotes buat hari ini? Episode kali ini nih. Well, mungkin ada sih satu. Well, there is no limit to what we as women can accomplish. Wih, keren banget. Kasih paham. Paham kalau kata kagam. Oke deh, makasih banget semuanya udah dengerin podcast kita hari ini. Semoga dengan adanya podcast kita itu bisa ngasih makna, terus juga bisa menginspirasi banyak orang, terus juga bisa peduli, makin banyak yang peduli soal isu-isu kali ini. Nah, tentunya kalau kalian punya cerita, bisa langsung aja DM ke IG kita, dan kita bakal ngobrol bareng selanjutnya. Kita ketemu lagi di episode berikutnya. Dadah!